Terima kasih banyak, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa ketemu lagi. Ya, minggu 2 minggu lalu ketemu itu luar biasa ya. Kita onsite dan bisa makan bersama, itu luar biasa itu. Baik, kita lanjutkan PA kita hari ini Markus 2, Yesus versus rohaniwan. Ya, harusnya kan rohaniwan itu karena mereka mempelajari tentang Mesias yang akan datang. Ketika Mesias dinyatakan, harusnya mereka yang terlebih dahulu menyambutnya. Tapi justru yang paling pertama mereka yang menentang Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat ya, Markus di pasal 2, dia nggak cerita seperti misalnya kalau Bapak Ibu kan sudah belajar di Matius ya. Matius setelah kelahiran ya di pasal 2 itu tentang bicara orang Majus, pasal 3 tentang Yohanes Pembaptis, kemudian pencobaan, baru kemudian khotbah gitu ya. Ini kenapa Markus langsung bicara menceritakan tentang penentangan terhadap Yesus. Dan bukan hanya satu cerita, tapi langsung sekaligus 5. 5 cerita. Dan cerita ini kalau kita lihat yang direkam oleh Markus makin meningkat intensitas penentangannya. Dan semuanya itu umumnya dari para pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Kok penentangan itu jangan ditaruh di awal gitu ya? Ditaruh di pasal, ini kan ada 16 pasal ya, di pasal 8 begitu ya kita masih oke lah. Ini di pasal 2 begitu sudah selesai tentang Yesus memanggil murid-murid ya, langsung bicara tentang penentangan dan sekaligus langsung 5. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat seperti minggu lalu yang kita pelajari bahwa Markus ya sedang menghibur jemaat di kota Roma yang sekarang ini, karena jemaat ini dituduh oleh Kaisar Nero bahwa orang Kristenlah yang membakar kota Roma, sehingga jemaat Kristen itu disiksa, aniaya fisik. Nah, untuk menghibur, menguatkan jemaat inilah Markus kemudian segera di pasal 2 dia menceritakan tentang penganiayaan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi ciri khas Injil Markus ini adalah penggunaan kata segera. Ya, segera begitu. Nah, di pasal 1 saja ya sudah bicara berapa kali nih segera? Ada yang masih ingat, Bapak Ibu sekalian? Banyak ya. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, nanti di pasal 15 ayat 1 itu kata segera yang terakhir. Jadi total di dalam Markus ini ada 41 kali kata segera. Ya, 41 kali. Dan di pasal 15 terakhir kata segera itu. Ya. Karena di pasal 15 itu terakhir di situ karena Yesus akan segera disalibkan. Jadi kita lihat penggambaran semua Markus ini di pasal 2 dia untuk menghibur jemaat yang sedang menderita ya di aniaya fisik, dia memberikan contoh bahwa Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya mengalami penentangan dan kemudian puncaknya nanti penyaliban di kayu salib.
Inilah yang kita lihat bagaimana Markus membuat kisahnya. Dan dalam bagian kita ini, rohaniwan Yahudi itu adalah orang Farisi. Orang Farisi. Kita mulai dulu, bagaimana sejarahnya orang Farisi ini? Dari mana asal-asal mereka ini, asal-usulnya? Ya. Ini dimulainya Bapak Ibu sekalian dari pembuangan di Babel. Nah, Babel itu adalah Iran yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Iran Irak yang sekarang ini. Ya, jadi kan yang kembali ke Yerusalem itu kan tidak banyak ya. Sedikit kalau kita melihat catatannya di dalam kitab Nehemia, Esra itu nggak terlalu banyak. Lebih banyak yang mereka mendengar apa kata Nabi Yeremia, doakanlah kota di mana kamu tinggal. Ya. Jadi di situ. Di dalam pembuangan di Babel ini, ya Iran yang sekarang ini, ada satu hal yang hilang dari kehidupan orang Yahudi. Apa yang hilang itu? Bahwa mereka tidak bisa lagi beribadah ke bait Allah di Yerusalem karena mereka ada di pembuangan. Dan mereka tidak bisa lagi memberikan korban persembahan. Lantas apa yang tinggal pada mereka? Yang tinggal pada mereka itu adalah kitab Taurat. Disitulah mereka kemudian menyadari bahwa mengapa mereka dibuang itu karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Oleh karena itulah dalam pembuangan mereka mulai mempelajari kitab Taurat, ya, Perjanjian Lama, dan juga di dalam pembuangan ini muncul ya yang namanya rumah-rumah ibadat, sinagoge-sinagoge, tempat orang Yahudi berkumpul dan mempelajari firman Tuhan. Nah, itu dimulai dari Esra. Nah, kalau kita baca informasinya, Esra, Nehemia 8 ayat 10 itu dikatakan Imam Esra, ahli kitab itu. Ya, Imam Esra, ahli kitab. Mulai dari sinilah ya bangsa Israel mempelajari Alkitab. Dan pada waktu zaman Herodes, jumlah mereka ini lebih dari seperti dicatat oleh ahli sejarah ya pada zaman itu, Yosefus namanya, 6.000 orang. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi kalau dibanding dengan kelompok yang lain ya, kelompok Saduki, kelompok Eseni, kelompok Herodian itu pendukung Herodes, kelompok Zelot, Farisi lebih besar, lebih berpengaruh. Ya, Josephus juga melaporkan bahwa mereka sangat mampu mempengaruhi orang banyak. Nah, apa ciri khas orang Farisi ini? Mereka sangat ketat sekali dalam menafsirkan Perjanjian Lama. Kitab hukum Taurat itu ketat sekali mereka pegang, ya. Seketat apa? Seketat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Taurat itu mereka kembangkan jadi 613 perintah, ya. 600 perintah itu terbagi dua, yang positif negatif begitu. Jadi mereka mau betul-betul mau mengerjakan seakurat mungkin, ya, menafsirkannya seakurat mungkin. Jadi kalau kita lihat ya, mereka itu punya 3 fungsi ya, mempelajari Taurat, mengajarkan Taurat, dan kemudian juga mereka menjadi hakim di mahkamah agama. Jadi kalau kita lihat ya, apa bedanya dengan kelompok Saduki? Kelompok Saduki ini kelompok yang lebih kaya sedikit mereka. Kalau orang Saduki itu lebih meningkatkan ibadah di Bait Allah di Yerusalem. Nah, kalau orang Farisi tidak. Yang paling utama itu adalah hukum Taurat. Kalau Saduki tidak percaya manusia itu kekal, ya, kekekalan jiwa. Tapi orang Farisi percaya, gitu. Ya. Inilah
yang menjadi orang-orang yang menjadi melawan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat Taurat ini justru mereka menyelidiki kitab firman Allah, tapi justru mereka kemudian yang malah menentang Tuhan Yesus. Kita lihat cerita, ada 5 cerita. Ya, cerita yang pertama itu Markus 2:1-12. Di mana tempat kejadiannya, peristiwanya itu di rumah Petrus dan Andreas, ya. Ini di Kapernaum. Jadi kalau kita lihat Kapernaum ini di bagian utara itu dijadikan seperti pusat pelayanan Tuhan Yesus untuk menjangkau kota dan desa-desa di sekitarnya. Kalau di bagian selatan yang dekat Yerusalem, Tuhan Yesus memilih rumah Maria dan Marta di Betania. Dan itu tidak jauh dari Yerusalem, dekat saja. Makanya kita lihat Tuhan Yesus dalam Injil dikatakan dia masuk ke kota Yerusalem dan kemudian keluar kota Yerusalem begitu. Seperti keluar masuk, ya kita langsung berpikir tinggalnya di mana? Di rumah Maria, Marta, dan Lazarus ini. Itu sebagai pusat pelayanannya. Jadi kalau kita lihat ya dalam pasal 2 ini ya fungsi rumah itu kita lihat di sini ada 3. Ya, fungsi yang pertama rumah di Kapernaum ini rumahnya Petrus dan Andreas ini ya itu menjadi tempat mengajar. Dikatakan ayat 1 itu dia ada di rumah, kemudian Yesus mengajar orang banyak. Ya. Nah, ini orang banyak ini dalam Injil Markus menarik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Markus itu memakai 2 istilah tentang orang banyak ini. Satu dia pakai orang banyak gitu ya, pakai istilah oklos. Ya. Itu muncul 38 kali. Kemudian yang satu lagi dia pakai istilah orang-orang. Ya, polis. Jadi polis itu kan poli, banyak maksudnya. Ya, itu 14 kali. Jadi menarik ya untuk dilihat bahwa orang-orang banyak ini mereka dicatat oleh Markus hanya mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan tidak dilaporkan oleh Markus bahwa mereka kemudian percaya. Itu salah satu hal yang menarik ya Bapak Ibu sekalian. Justru orang banyak ini dalam kisah di pasal 2 ini, mereka menjadi menghalangi orang lumpuh itu yang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ke-12 itu menjadi tempat penyembuhan. Ya, ayat 12, orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua, di sini tidak ada terjemahannya, tapi dalam bahasa aslinya ada tuh. Ya, ia segera mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Ya, kata segera itu dipakai di situ. Tempat penyembuhan. Siapa yang disembuhkan? Orang lumpuh ini dari tempat tidur yang dibawa, ya tikar itu adalah tempat tidur yang biasa dipakai untuk orang miskin. Di kisah 9 juga dinyatakan begitu. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, itu kan waktu mereka buka atap di atas ya. Memang tempat atas itu biasanya dipakai juga tempat orang duduk, kadang-kadang juga tidur ya, kita tahu panas di daerah Timur Tengah itu tempatnya kuat, kokoh. Tapi ketika ini dibongkar, ya pasti orang di bawahnya itu lihat ke atas gitu ya, ada apa ini? Ya, kemudian diturunkan. Dan kemudian Tuhan Yesus tidak marah kepada orang ini. Tuhan Yesus bilang begini, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa maksud Tuhan Yesus begini? Apakah dia lumpuh itu karena dosa? Satu. Atau yang kedua, Tuhan Yesus tahu masa lalu dari orang ini. Ya, sehingga dosanya diampuni. Tapi yang kalau kita lihat di sini ada 5. Yesus melihat iman mereka.
Ya, iman mereka. Jadi iman mereka ini tidak hanya orang lumpuh ini, tapi juga yang membawanya. Jadi ini 5 orang lah. Ya, iman mereka 5 orang ini. Apa arti iman di sini? Bukan bahwa mereka tuh gigih, ya, persisten, ngotot untuk ketemu Yesus, memaksa Yesus. Bukan itu. Ya, iman yang dimaksud sini adalah bahwa mereka tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan temannya ini, yang lumpuh ini. Sehingga apapun mereka terobos, karena mereka yakin nggak ada yang bisa menyembuhkan teman yang lumpuh ini kecuali Tuhan Yesus. Itulah iman. Ya, bergantung sepenuhnya melihat bahwa hanya Yesus saja yang menyembuhkannya. Dan mereka datang kepada Yesus. Jadi rumah itu tempat pengajaran, ya, tempat penyembuhan. Nah, seperti yang lalu juga saya katakan, ya, penyembuhan, karena sekarang ini banyak di Indonesia ini banyak orang-orang itu yang mendapat gangguan mental. Jadi di mana mereka bisa disembuhkan? Ya, di rumah-rumah, ya, rumah-rumah orang Kristen. Tapi di sini tidak hanya tempat mengajar, tempat penyembuhan. Markus memperkenalkan satu lagi, ya, fungsi rumah, ya, tempat konflik. Harusnya rumah itu nggak ada konflik, tapi ya terjadi konflik. Ya. Bagaimana konflik itu? Memang konflik tidak terhindarkan lagi, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir di rumah, dia mengubah tempat konflik itu menjadi apa? Tempat memuliakan Allah. Itu kita lihat di ayat 12. Ya, mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah hadir. Nah, inilah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu, ya, Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Ya, konflik pasti nggak terhindarkan. Tapi konflik itu diubah tempat Yesus, Tuhan Yesus menjadi tempat memuliakan Allah. Dalam konflik yang pertama ini penentangnya siapa? Ahli Taurat. Ya, isu konfliknya apa? Menghujat Allah. Ayat ke-7 itu. Ya. Saya baca dari ayat ke-6. Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya. Berpikir dalam hatinya. Berpikir dalam hati. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Dan kalau menurut hukum Taurat, dari imamat itu, menghujat itu hukumannya hukuman mati. Jadi sejak awal Markus memperkenalkan bahwa tuduhan kepada Tuhan Yesus itu adalah menghujat. Ya. Nanti di pasal 14 ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, mereka tidak tahu, tidak punya tuduhan apapun lagi tentang Tuhan Yesus. Maka di pasal 14 itu ayat 64, satu-satunya tuduhan yang mereka bisa ajukan adalah Yesus menghujat. Ya, jadi kalau kita lihat sini, ya, ceritanya kan itu imam besar di pasal 14 ayat mulai 61. Imam besar itu bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. 63, lalu imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujat itu. Kamu sudah mendengar hujat itu. Lalu mereka memutuskan menghukum mati. Jadi Yesus disalibkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ahli Taurat itu menolak Yesus itu anak Allah. Karena mereka memegang doktrin hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah, kita lihat di sini, ya, bagaimana cara Markus membuat
membuat kisahnya ini. Kita ingat Bapak Ibu sekalian bahwa Markus itu mengatakan dia menceritakan apa ini Injil tentang Yesus Kristus anak Allah di pasal 1 ayat 1 kan? Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini dia di ayat 6 ini kan orang ini berpikir dalam hatinya. Siapa yang tahu pikiran manusia? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu. Ya. Tapi Yesus tahu apa yang dipikirkan dalam hati oleh ahli Taurat itu. Ayat 8. Ya. Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Segera. Ya, mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Jadi apa yang dipikirkan ahli Taurat, Yesus tahu. Nah, di sini Markus mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam kepercayaan orang Yahudi, di dalam PL itu hanya Allah yang tahu pikiran manusia. Hanya Allah yang tahu pikiran manusia. Dengan demikian, Markus mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus ini Allah. Ya, Yesus Allah. Dan juga waktu Yesus katakan kepada yang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, untuk memperlihatkan bahwa ya menunjukkan kepada kita Yesus tahu masa lalu orang yang lumpuh ini dosa-dosanya dia ampuni. Jadi tidak ada tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah anak Allah. Tapi ahli Taurat tidak melihat bahwa Yesus anak Allah. Harusnya kan begini Bapak Ibu sekalian ya. Mereka kan berpikir dalam hatinya. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Harusnya waktu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Harusnya mereka langsung sadar, oh, kok dia tahu apa yang dalam pikiran saya? Menurut kepercayaan saya, menurut yang selama ini kami pelajari, kami menggalinya, kami menelaahnya, Yesus itu hanya Allah yang tahu dalam pikiran manusia. Harusnya mereka menyadari apa yang mereka pelajari selama ini, bahwa hanya Allah yang tahu pikiran. Oh, sekarang Yesus tahu pikiran kami. Ya, harusnya mereka sadar bahwa Yesus ini Allah, tapi alih-alih sadar mereka justru menolak. Mereka tidak mau datang kepada. Jadi mereka tetap mau lumpuh secara rohani. Sekarang kita lihat bagaimana cara Yesus juga menyelesaikan konflik ini. Nah, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya begini, mana lebih mudah? Pengampunan dosa, ayat 9 itu, atau berjalanlah kepada orang lumpuh ini? Ya, dua pilihan ini nggak mungkin, mustahil bagi kita. Ya. Tapi kalau ditanya kepada ahli Taurat, mungkin mereka akan berpikir, ya menurut kami lebih mudah mengampuni dosa, gitu ya. Kalau berjalan, dibilang berjalan atau nggak berjalan kan repot. Ya. Bagi Yesus, dua pilihan itu tidak sulit. Yesus kemudian mengatakan dosa diampuni. Ya, dosa diampuni. Untuk juga apa? Mengungkapkan, menyingkapkan, menyatakan ya bahwa dia adalah anak Allah. Karena dalam perjanjian lama dalam PL hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, kemudian orang lumpuh ini disembuhkan, ya, dosanya diampuni, karena kebutuhan terbesar dari orang lumpuh ini adalah pengampunan dosa, bukan soal kesembuhan. Ya, disembuhkan pun
Kalau kemudian dia tidak memiliki relasi dengan Tuhan Yesus, ya tidak ada gunanya. Ya. Jadi yang paling terpenting itu dosanya diampuni, kemudian dia disembuhkan. Dan kemudian Tuhan Yesus kasih alasan di sini supaya tahu anak manusia, ayat ke-10 itu. Anak manusia mampu menyembuhkan dan mengampuni dosa. Ya, anak manusia. Istilah anak manusia ini, ya, Bapak Ibu sekalian, itu datangnya dari Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Ya, Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Ya, karena ini ayat yang penting, tidak salah kalau saya bacakan untuk kita ya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Ini penglihatan dari Daniel. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku bangsa, segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tuhan Yesus pakai istilah anak manusia. Dia tidak pakai istilah Mesias. Ya, kenapa Yesus tidak pakai Mesias? Karena pada zaman itu Mesias itu punya muatan politik. Jadi bangsa Israel kan sudah dijajah, ya, Babel, ya, kemudian orang Yunani di bawah Alexander Agung, kemudian Romawi. Mereka mempelajari bahwa akan datang Mesias dari keturunan Daud yang akan membebaskan mereka, menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi Mesias itu punya istilah politik. Tuhan Yesus tidak pakai itu, ya, dia pakai istilah anak manusia dengan latar dari Daniel 7:13 yang saya bacakan tadi. Ya, itu. Dalam Markus, kalau kita lihat penggunaan anak manusia itu digunakan Tuhan Yesus dalam 3 kategori, ya. Berkaitan dengan penghukuman, berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan penderitaan. Dan lebih banyak tentang penderitaan anak manusia yang menderita. Baik, itu yang pertama. Jadi dari konflik yang pertama ini, justru konflik itu menjadi waktu Yesus mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Konflik diubah, ya, diubah oleh Tuhan Yesus menjadi penyingkapan, ya, pengungkapan dirinya bahwa dia anak Allah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah di pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tempatnya di mana? Tempatnya kalau kita lihat ini, ya, menarik. Ini di pasal 2 ini pertama Yesus di pantai. Ya, di pantai danau itu, ya. Dia mengajar di situ. Mengajar siapa? Orang banyak lagi. Kemudian setelah mengajar, ya, kemudian Tuhan Yesus lewat kantornya Lewi. Lewi ini disebut juga Matius itu. Ya. Matius yang kemudian menulis Injil Matius. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan waktu belajar Matius, Matius paling banyak memberi perhatian tentang uang. Ya, kenapa dia memberi perhatian tentang uang? Ya karena dia adalah pemungut cukai. Jadi memang sejak itu dia tentang uang, ya, itu perhatian dia. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kematian Judas, ya, kematian Judas di Matius pasal 27. Itu Judas yang tentang berapa uang perak itu, hanya Matius yang mencatat peristiwa ini. Ya, tentang 30 perak, uang
yang 30 perak. Ya, karena Judas kemudian menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada para imam. Hanya Matius yang mencatatnya. Markus tidak mencatatnya, Lukas tidak mencatatnya, Yohanes juga tidak mencatatnya. Ya, ini kenapa? Karena Matius itu ya pemungut cukai ya, namanya pemungut pajak ya, uang bagi dia penting gitu. Jadi makanya di Matius salah satu keunikannya itu ya. Menarik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau murid-murid lain itu kan nelayan. Kalau nelayan ya mereka sewaktu-waktu bisa kembali ya. Kembali misalnya kalau kita lihat di Yohanes pasal 21 itu Petrus kan kembali. Ya, dia ajak teman-temannya di pasal 21, dia bilang begini kepada murid-muridnya, aku sekarang mau menangkap ikan. Ya, di pasal 21. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Mereka kemudian merasa, aduh bagaimana nih kita ini gitu. Ingat Bapak Ibu sekalian, Petrus ini sudah punya istri. Ya, kemungkinan besar istrinya bilang, Petrus, ini kita harus makan nih, bagaimana nih? Ya, Petrus nggak punya pilihan lain, ya, karena bendaharanya Judas sudah nggak ada lagi. Jadi jalan satu-satunya ya kembali memancing gitu, jadi nelayan. Ya, malam itu mereka nggak dapat apa-apa. Tuhan Yesus tidak menegur mereka, ya, memberikan sarapan pagi yang terbaik, kemudian memberi kesempatan kedua, ya, second chance kepada Petrus. Tapi kalau Lewi, begitu dia tinggalkan, tidak bisa kembali lagi. Bahkan kemungkinan besar dia rugi besar ini. Tapi bagi Lewi tidak ada masalah. Kenapa dia rugi besar? Begini Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus ingat, mereka ini dijajah oleh orang Romawi. Romawi itu bagaimana pajak, dan raja itu Antipas juga perlu uang pajak itu. Jadi bagaimana cara mengutip pajak? Begini, dia kasih tawarkan ya buat buka tender. Oke, siapa yang mau jadi pengutip pajak, bayarkan setorannya katakan 100 juta gitu. Nah, itu di tender lah. Mungkin ada yang bilang, oke, saya mau 110 juta. Nah, nanti yang tertinggi 120 juta misalnya. 120 juta dapat. Dia kutip pajak, tentu tidak 120 juta. Pasti dia kutip lebih untuk hidupnya sendiri, kemudian nanti untuk membayar tahun berikutnya lagi pajak itu. Jadi makanya itulah dikatakan pemungut cukai ini dibencilah ya oleh masyarakat karena dianggap mereka ini pemeras. Kita tidak tahu apakah Lewi ini seberapa dia bayar, tapi ketika dia meninggalkan pekerjaan ini, dia sudah tidak hitung untung rugi lagi. Ya, dan kemudian dia undang teman-temannya untuk seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, mengadakan pesta perpisahan kepada mereka, bahwa dia mengatakan dia sekarang akan jadi murid, dia tidak memungut cukai lagi, tapi juga dia mau mengajak teman-temannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi perjamuan ini, siapa yang diundangnya? Pemungut cukai. Ya, teman-temannya lah, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi kalau kita lihat, rumah ini tidak hanya tempat perjamuan, ya, tapi juga kemudian menjadi tempat apa? Tempat konflik juga. Kenapa para rohaniwan Yahudi ini kok orang makan enak-enak mereka menentang gitu? Kenapa gitu? Karena Tuhan Yesus ini makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi dianggap dia sudah tercemar ini. Berarti ini bukan Mesias yang kita tunggu-tunggu. Ya,
Makanya mereka katakan, mengapa ia makan bersama pungut cukai dan orang berdosa? Ya, mereka menentang itu, isunya tentang persekutuan dengan orang berdosa, bukan tentang makanan. Ya, uh, orang Yahudi itu makan babi itu haram. Ya, ini pasti bukan orang Lewi atau Matius ini mengundang kawan-kawannya, oke kita makan makan babi sekarang ya gitu. Bukan tentang makanan ini, tapi tentang bahwa Tuhan Yesus bersekutu dengan mereka. Itu yang membuat mereka menentang Tuhan Yesus. Jadi dalam pikiran orang Yahudi, pemimpin agama ini, rohaniawan Yahudi ini, mereka berpikir begini, kalau Tuhan Yesus mau makan dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa, harusnya dia mengubah dulu orang ini, mengajar orang ini dulu, mengajarkan Taurat kepada mereka dahulu, membuat mereka lebih baik dulu. Nah, setelah mereka baik, barulah makan gitu. Jangan mereka makan waktu mereka ini pemungut cukai kumpul di situ, orang berdosa kumpul di situ. Jangan gitu. Itu yang mereka keberatan. Tapi kemudian bagaimana solusinya? Tuhan Yesus bilang kan, dia menerima pemungut cukai orang berdosa seperti mereka apa adanya. Seperti mereka apa adanya. Nah, Tuhan Yesus katakan kan begini ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya kan? Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kalau dokter, ya, dokter itu tempatnya di mana? Di rumah sakit atau di mana ya? Di tempat stadion olahraga? Kan tidak. Kalau dokter itu lingkungannya, teman-temannya pasti apa? Orang sakit, bukan orang sehat. Dan dokter juga, namanya dokter, kalau datang orang sakit, apakah ditolaknya? Ya tidak, diterimanya. Itulah kalau dokter itu, misalnya datang orang sakit gitu ya, oh Pak, dia bilang kepada orang sakit ini, jangan dekat ya, jangan ketemu saya dulu ya, kamu sehat dulu, setelah sehat baru kamu datang sama saya gitu. Tidak. Justru kalau orang sakit itu datang, dokter bilang, oke, sini, mari saya sembuhkan. Di mana sakitnya? Begitu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi dia menerima orang berdosa ini seperti mereka apa adanya. Ya. Dan orang lumpuh itu ya tahu ya, hati ahli Taurat tahu. Kemudian Yesus juga di sini bersekutu dengan apa adanya dengan orang berdosa, ya, itu semua menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Baik, yang berikutnya. Nah, ini menarik ini. Yang berikutnya ini di pasal 18 ayat 22. Tempatnya memang tidak dikasih tahu kepada kita. Ya. Waktu kejadiannya juga dikasih tahu. Jadi dari sini kita lihat bahwa 5 peristiwa orang konflik dengan Tuhan Yesus ini kelihatan dari waktu dan tempat yang berbeda. Gitu, ya. Semua dikumpulkan oleh Markus jadi satu pasal begitu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga mendapat penentangan. Jadi kepada jemaat dikatakan, kalau sekarang kita ditentang oleh Kaisar Nero, ingatlah Tuhan kita sudah lebih dahulu mengalaminya. Ya, untuk menghiburkan jemaat kota Roma ini. Orang-orang datang kepada Yesus. Siapa mereka ini? Nggak dijelaskan. Isu konfliknya apa? Isu tentang puasa. Puasa. Kalau menurut Taurat, ya, kitab Imamat, puasa itu hanya 1 hari. Tapi kemudian bangsa Israel menambahnya setelah pembuangan Babel, puasa ditambah 4 kali. Dan kemudian Esther tambah 1 kali lagi, 5 kali. Dan pada zaman Tuhan Yesus, Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Ya. Bukan puasanya kemudian yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima puasa. Yang jadi persoalan bagi pemimpin Yahudi ini ya, rohaniawan ini, puasa sebagai tanda orang itu saleh.
Nah, kalau nggak puasa nggak saleh, berdosa. Nah, begitu dia masalahnya. Ya, kita lihat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tuhan Yesus memakai tiga penjelasan. Penjelasan pertama itu dari perkawinan. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada pesta perkawinan, apakah semua undangan yang datang itu puasa? Kan tidak ya Bapak Ibu sekalian ya. Seperti sekarang ini kan bulan puasa ini ya. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu sebelum puasa itu banyak itu yang nikah itu. Ya, kemudian nanti setelah puasa banyak lagi yang nikah. Padahal sekarang ini yang nikah kan hampir nggak ada itu. Kan nggak bisa orang datang ya kita nggak usah makan ya puasa gitu kan tidak ya. Jadi kalau orang datang kan nggak bisa itu. Justru pesta perkawinan itu adalah pesta sukacita yang sangat meriah di mana orang menikmati sukacita, makanannya enak-enak, suasananya ada musik, ada tari begitu ya. Tuhan Yesus bilang ya, dia katakan mempelai ya, mempelai. Jadi sumber sukacita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam sukacita itu nggak puasa. Yang kedua, Tuhan Yesus pakai ilustrasi yang lain, itu menjelaskan yang lain adalah soal kain. Ya, kain baru pada baju kain yang tua. Jadi kalau ada baju tua robek, dikasih kain yang baru, ya namanya kain yang baru, kalau dicuci pasti susut. Kalau nanti dia susut, justru makin merobek kain yang lama. Nah, ditambah lagi Tuhan Yesus menjelaskan lagi bahwa kalau anggur yang baru tidak dikasih di kantong yang lama, ya kantong kulit untuk penyimpanannya. Kenapa? Terjadi fermentasi. Jadi kalau anggur yang baru juga kantongnya yang baru, gitu. Artinya Tuhan Yesus katakan begini, waktu Tuhan Yesus datang dengan sukacita, hal yang lama sudah tidak berlaku lagi. Ya. Sukacita. Ya. Jadi di dalam kerajaan Allah, anak Allah membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan. Ada yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ayat 20, saya baca untuk kita ya. Akan datang harinya, mempelai itu diambil dari mereka. Biasanya kalau pesta kan, yang pergi itu siapa? Undangan kan. Tamu dan undangan yang pergi. Karena itu berarti pestanya udah selesai. Nah, tapi sini Tuhan Yesus kata, mempelainya bukan pergi, tapi diambil. Diambil paksa, begitu. Ini dengan perkataan lain, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menunjuk kepada kematiannya. Ya, kematiannya. Jadi, sekali lagi, Markus juga mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu menderita. Ya, Markus mengingatkan pada jemaat Roma. Jadi, di sini kita belajar bahwa kerajaan Allah ya adalah soal sukacita. Ya, pembaruan hidup, hidup sebagai murid-murid yang sukacita. Ya, itu yang membedakan agama Kristen dengan agama lain. Ya, di samping agama Kristen itu adalah agama yang bernyanyi, imannya bisa dinyanyikan. Ya, sukacita. Jadi sekarang ini kita berada di tengah-tengah ketidakpastian ya, ketidakpastian ekonomi. Ini bagaimana situasinya? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Di tengah-tengah itulah sukacita kita akan rasakan, alami sukacita yang melampaui akal kita. Ya, karena kerajaan Allah menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah sukacita. Yang keempat, ya. Nah, keempat itu agama Yahudi itu ciri utamanya ada dua. Ya, ini mereka pegang teguh. Ya, soal Sabat dan soal sunat. Ini yang membedakan dari agama lain. Jadi Sabat itu dimulai kapan? Dimulai hari Jumat sore jam 6 ya, matahari terbit sampai hari Sabtu waktu matahari terbenam. Itulah
hari Sabat. Peristiwanya di ladang gandum, ya. Maaf ini salah ya, gandum, ya, di ladang gandum. Waktunya hari Sabat. Siapa yang menentang Tuhan Yesus? Orang Farisi. Ya, soal apa? Soal Sabat. Kenapa rupanya apa yang terjadi? Murid-muridnya dikatakan ayat 23 memetik bulir gandum. Memetik bulir gandum. Jadi kalau memetik bulir gandum, menurut hukum Taurat itu boleh. Nah, namanya kalau orang udah benci ya, udah nggak peduli lagi gitu. Langsung aja mereka orang Farisi ini bilang, ya, yang dilarang itu menuai gandum. Memang nggak boleh kalau menuai gandum, tapi kalau memetik bulir boleh. Orang Farisi ini berpikir memandang ya, bukan memetik bulir ini, sedang menuai gandum ini. Langsung ribut soal Yesus melanggar Sabat. Itu konfliknya. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah ini? Ya. Tuhan Yesus menceritakan kisah yang ada di 1 Samuel 21 ayat 6. Bagaimana cerita itu di sana? Waktu itu Daud dan orang-orang yang mengikutnya kelaparan. Ya, kemudian meminta kepada imam makan. Ya, dan yang imam hanya punya roti sajian. Ya, itu setiap Sabat diganti sama yang baru. Ya, dan roti sajian ini yang lama itu dimakan imam. Inilah yang diberikan kepada Daud. Itu sebenarnya roti imam. Ya, tapi imam itu memberikannya kepada Daud. Tuhan Yesus mau katakan begini, dua hal yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini. Pertama, Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia adalah anak Allah dari garis keturunan Daud. Satu. Yang kedua, otoritas Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari otoritas Raja Daud. Ya, jadi kenapa otoritas ini harus lebih tinggi? Karena di sini, ya, ayat 28, anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Hari Sabat itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia memiliki ritme hidup. Ya, 6 hari kerja, 1 hari untuk beribadah menyembah Tuhan. Itu ritmenya. Ya, jadi pemberian Allah kepada manusia. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah juga yang memberikan Sabat juga kepada manusia. Ya, dengan mengatakan bahwa hari Sabat diadakan bukan untuk manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus mengkoreksi pemahaman orang Yahudi yang salah tentang hari Sabat. Dari situ Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan pada hari Sabat. Baik, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini konflik di rumah ibadat. Rumah ibadat ini Bapak Ibu sekalian seperti yang saya ingin sampaikan ya minggu lalu juga. Ini dimulai dari pembuangan di Babel karena mereka tidak bisa lagi beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Jadi ada 10 orang laki-laki Yahudi berkumpul, bisa satu rumah ibadat. Dan rumah ibadat ini tersebar di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Ya, sebarnya luas, ya. Karena apa? Harus kita ingat orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem itu sedikit. Ya, mereka tersebar di mana-mana. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di sinagoge itu di Surabaya sama di Manado atau di Tomohon itu ada. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka tersebar kemana-mana itu. Sampai ke Indonesia ini juga. Sinagoge yang tersebar inilah kemudian menjadi tempat pelayanan Paulus untuk memberitakan Injil.
sudah siap. Ya. Jadi ketika Paulus pergi kemana-mana, ya uh, di sinagoge itu sudah ada. Ya. Apa saja yang tersedia di sinagoge ini? Begini Bapak Ibu sekalian, ini kan orang Yahudi tersebar di mana-mana ya. Anak mereka lahir di tempat-tempat yang beragam itu. Apa yang terjadi kemudian? Bahasa hilang, ya, bahasa Aram, bahasa Ibrani nggak dimengerti lagi. Bagaimana mereka berpikir? Kemudian mereka berpikir, oh kalau begitu kita mesti terjemahkan, ya, kita harus terjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa yang dimengerti pada waktu itu. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Muncullah terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Terjemahan itu disebut Septuaginta. Septuaginta. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil kemana-mana, di situ sudah tersedia Alkitab Septuaginta dan juga ada tempat, ya, tempat di mana orang Yahudi berkumpul dan juga orang-orang bukan Yahudi yang tertarik kepada Yahudi, ya, di rumah ibadat yang tersebar di mana-mana ini. Kalau kita lihat yang di Markus 3 ini adalah yang ada di daerah waktu pada zaman Tuhan Yesus, ya. Penentangnya siapa? Orang Farisi dan pendukung Herodes. Konfliknya tentang apa? Isunya tentang hari Sabat. Ya, tentang hari Sabat. Jadi menariknya Bapak Ibu sekalian ya, ini orang Yahudi, ya, coba pemimpin agama Yahudi ini, rohaniwan Yahudi ini, apa yang mereka kerjakan datang untuk ke Sabat? Bukannya beribadah, tapi apa? Mengamat-amati Yesus. Kalau ya menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya apa? Supaya mereka dapat menuntut dia. Jadi bukan mau ibadah untuk memata-matai Tuhan Yesus, dia sembuhkan orangnya atau enggak nih gitu. Ya. Itulah kalau orang sudah benci gitu, ibadah pun udah jadi tempat ini ya, macam-macam gitu. Bagaimana kita lihat solusinya? Ya. Solusinya Tuhan Yesus membuat ini jadi menarik ya. Dia panggil orang yang lumpuh itu, ya. Dia panggil ke tengah. Saudara, mari maju ke tengah. Kemudian setelah orang ini maju, orang pun bingung ya. Dia maju karena tangannya satu lumpuh kan. Tangan sebelah tangannya lumpuh. Dia bingung itu mau diapain gitu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di situ ya, mana lebih baik? Ya, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Nah, mereka nggak bisa jawab. Ya, kalau mereka bilang berbuat baik, nanti dibilang ya Yesus menyembuhkan gitu ya. Kalau dibilang berbuat jahat, waduh, masa pemimpin agama berbuat jahat di depan umatnya? Kan enggak. Kalau dibilang menyelamatkan, wah nanti dia sembuhkan. Terus kalau dibilang nanti membunuh, waduh, mana bisa? Ya, karena hanya Romawi yang mengizinkan orang untuk membunuh orang. Jadi ya serba salah nih. Jadi bagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini, rohaniwan Yahudi ini? Diam saja. Ya, mereka diam saja. Melihat itu dikatakan apa? Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Ya, karena melihat kekerasan hati pemimpin agama rohaniawan ini, ya. Sangat berduka dikatakan atas kekerasan hati mereka. Keras hati mereka, Yesus berduka. Kemudian Yesus, ini menarik ya Bapak sekalian ya. Dia bilang kepada orang yang lumpuh tangannya ini, ulurkan tanganmu. Wah, dia patuh dan taat kepada Tuhan Yesus. Yang lumpuh tadi diangkat dan sembuh. Dia taat kepada perintah Tuhan Yesus. Jadi kita lihat sini iman
itu diperlihatkan kepada ketaatan, kepada perkataan Tuhan Yesus. Ya. Dan menurut aturan Yahudi, menyembuhkan itu boleh. Karena itu bukan pekerjaan yang seperti kebanyakan orang. Ya, karena tidak selalu kan. Gitu. Jadi itu boleh sebenarnya. Ya, tapi namanya orang udah benci ya, apa saja pun matanya udah gelap gitu ya. Oke, baik, kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dari 5 peristiwa kisah penentakan rohaniwan Yahudi terhadap Tuhan Yesus, itu ada 2 isunya. Satu tentang Sabat, satu tentang puasa. Dan kita lihat penentangan itu berkembang dengan intensitas semakin kuat. Awalnya penentangan dalam hati. Ya. Dalam hati dikatakan di situ ya, dalam hatinya berkata. Kemudian meningkat, mulai muncul dalam bentuk kata-kata. Akhirnya di dalam pasal 3 itu apa dikatakan? Keluarlah orang-orang Farisi dan segera, nah kata segera lagi muncul di sini, membuat rencana bersama para pendukung Herodes. Jadi sebenarnya orang Farisi dengan pendukung Herodes ini nggak bisa teman sebenarnya. Tapi karena mereka punya musuh bersama, yaitu Tuhan Yesus, mereka bisa berkomplot. Untuk apa? Untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat intensitasnya semakin kuat. Ya. Nah, Markus perlu mencatat kata untuk membunuh dia ini, gitu. Karena apa? Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini ditulis untuk menghiburkan, menguatkan jemaat Kristen di kota Roma yang sedang dianiaya oleh Kaisar Nero. Tapi semua penentangan itu, ya, yang terkeras yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, ya, itu adalah ketika mereka mengeraskan hatinya. Kalau yang lain Tuhan Yesus bisa menghadapinya, tapi kekerasan hati itu membuat Tuhan Yesus berduka. Dan kemudian apa yang kita lihat lagi, penentangan-penentangan itu diubahkan Tuhan Yesus untuk menyingkapkan bahwa dialah anak Allah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Michael.